Makanya ada istilah yang dipakai oleh para ulama, apa itu? Muraqabatullah. Selalu merasa diawasi, selalu merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ibadah, Pak. Kita diem tapi kita merasa diawasi oleh Allah, itu sudah satu ibadah sendiri untuk ganjaran. Gitu. Ya, jadi kita merasa diawasi oleh Allah itu wis untuk ganjaran. Naik sepeda, naik motor, naik mobil, dia dalam hati, oh Allah ngawasi aku. Itu ganjaran, Pak. Tambah lagi manfaatnya sangat luar biasa sehingga mampu mengontrol kehidupan kita sehari-hari, baik ucapan maupun perbuatan. Nah, contoh Pak ya, contoh. Dulu di zaman Khalifah Umar, jadi Khalifah Umar itu kan kalau malam keliling Pak ya, keliling, mungkin ada apa gitu dikelilingi, ada yang butuh bantuan atau apa. Dia melihat ada rumah kok mencil sendirian. Dia sih tidak ngintip-ngintip Pak, cuma dari jarak jauh kok terdengar ada omongan gitu. Akhirnya dia mendekat. Soalnya omongannya sampai keluar gitu Pak. Dia mendekat. Ternyata itu omongannya seorang ibu-ibu janda nyuruh anak putrinya. Untuk apa? Nyampur susu dengan air supaya besok kalau dijual di pasar duitnya oke. Terus putrinya tadi Pak bilang, Khalifah Umar kan ngelarang Bu. Gitu. Ibunya bilang, nah, Khalifah Umar kan nggak ngelihat sekarang. Khalifah Umar doma. Nggak melihat sekarang, udah campur aja. Nah, anaknya bilang, kalau Khalifah Umar tidak melihat, Tuhannya Khalifah Umar itu melihat. Khalifah Umar di luar itu Pak, kaget Pak. Rakyatku kok soleha banget ini. Wah, akhirnya dia langsung pulang Pak. Woro-woro sama putra-putranya. Sopo sing ngurung nikah? Sopo sing ngurung nikah? Ayo nikahi sana. Gadis yang soleha banget gitu. Akhirnya ada putranya namanya Asim. Asim ini putranya Khalifah Umar, ibunya adalah berasal dari daerah Kuba. Yang orang masjid Kuba itu Pak. Itu ibunya orang situ. Akhirnya Asim mau Pak menikahi. Ketika dinikahi oleh Asim, maka Asim dari istri yang soleha itu punya anak perempuan. Nah, punya anak perempuan berarti ini cucunya Umar ya Pak. Cucunya Umar ini dinikahi oleh Abdul Aziz. Keluarga kekhalifahan dinasti Umayyah. Pangeran lah, Abdul Aziz itu pangeran. Jadi cucunya Umar, anaknya Asim itu dinikahi oleh Abdul Aziz, kemudian melahirkan Umar bin Abdul Aziz yang soleh. Jadi ternyata orang tua soleh itu ya nek melahirkan ya memang orang putra-putra yang soleh itu Pak. Dan kesolehan itu banyak dipengaruhi muraqabatullah. Kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian contoh lagi Pak. Mungkin kita sering mendengar seorang tabi'in namanya Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak. Iki wonge soleh banget Pak. Sugih. Berani maju perang melawan wong kafir. Nek entuk duit dibagi-bagi. Dia punya banyak muridnya digratiskan Pak, biaya sekolah, biaya makan, biaya pendidikannya. Dia biayai semuanya. Dia yo dagang, yo mencari ilmu, yo dadi guru, meriwayatkan hadis, maju perang. Masya Allah. Lomone dermawannya luar biasa. Ternyata itu dilahirkan Pak dari seorang ibu yang diperistri oleh seorang laki-laki, yang laki-laki itu soleh, solehnya juga karena muraqabatullah. Abdullah bin Mubarak, berarti bapaknya jenenge Mubarak. Lah Mubarak ini Pak, dia seorang budak Pak. Bapaknya ini seorang budak dulunya, kerja di salah satu hakim kota Basrah atau kota Baghdad. Pokoknya hakim. Namanya hakim itu namanya Nuh bin Maryam. Dia kerja Pak. Kerjanya apa? Nungguin kebun anggurnya.
Udah bertahun-tahun Pak dia nungguin kebun anggurnya. Akhirnya suatu saat majikannya yaitu Nuh bin Maryam itu nyuruh Mubarak untuk mengambilkan anggur untuk dimakan. Akhirnya diambilkan. Setelah dimakan oleh majikannya Pak ternyata kecut. Oh, suruh ngambil kok malah ngambil yang kecut. Ambilkan yang manis. Diambilkan lagi, kecut lagi. Nah, majikannya marah tuh Pak. Kowe iki ngerti ora sih anggur sing kecut sing ndi, sing manis sing ndi? Kowe wis tau mangan anggur apa ora? Dia jawab, Mubarak menjawab, saya belum pernah makan mencicipi anggurnya Tuan. Loh, kamu kerja bertahun-tahun dia, kan Tuan nyuruh saya untuk jaga, bukan untuk makan. Saya nggak pernah makan. Wah, akhirnya Pak, majikannya itu akhirnya tersadar. Akhirnya dia pikir-pikir kemudian, wis kalau gitu kamu saya merdekakan. Wis kamu merdeka. Wis kowe iki wong apik nek ngono. Wis kamu merdeka. Setelah merdeka Pak, Mubarak diberi amanah. Orang kayak gini kalau menjaga amanah pasti bisa dipercaya. Apa amanahnya? Akhirnya anak putrinya seorang hakim itu dinikahkan dengan Mubarak. Bapaknya soleh, istrinya soleh. Ya akhirnya melahirkan anak soleh namanya Abdullah bin Mubarak. Terkenal dia itu Abdullah solehnya, banyak menolong orangnya, sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala.